هذه الأخيار نعم الله عدد نعم الله لا حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أبيه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين القرآن والسرين كانوا من سيدنا السبيان جميع مشايخنا من جمعيتنا selamat melalui Alhamdulillah berkader bagi Haji Mashkur Ismail Mansur Besar Muhammad Hasan Mirozan Iskandar Mirhan Lisan Hafi Amin Wasulihim Mafruhim Muhibbihim Mamrudihim khususan ila musannaf hadzal kitab Syekh Abu Bakar Al-Hadali Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalliyan ala nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi 'ulumihi fid dharain amin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du wa qala al-musannif al-babu tsani fi qawaidil kulliyati yatakharraju 'alaiha ma la yanhasir min as-suwaril juz'iyyah. Nah, jadi kita melanjutkan bahasan kita terkait tentang kaidah part kedua dari chapter pertama kemarin. Tadi saya dapat infokan dari Mas Hikam, kaidah keempat terlewatkan, nanti akan saya usulkan ya. Coba saya rekamkan karena sepertinya teman-teman sudah akan segera melakukan imtihanul ula ya. Nanti mungkin materi keempat akan saya susulkan. Ini kita akan lanjutkan. Jadi kemarin itu saya ada kegiatan ya sampai malam itu. Ini nanti saya lihat kalau jadi malam Sabtu Ahad ini nanti kayaknya ada kegiatan di Taipei ya. Tapi nanti sambil saya infokan. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa ketemu satu kali lagi lah sebelum kita imtihanul ula ya. Wa qala al-musannif ya. Nah, jadi musannif dawuh bab yang kedua ini adalah tentang kawaidul kulliyah yatakharraju 'alaiha ma la yanhasiru min aswaril juz'iyyat ya. Jadi ini chapter kedua kalau bahasa kita itu ya. Jadi yang kemarin itu chapter ke-1 itu kaidah yang umum itu ya, kaidah kulliyahnya ya, kaidah umumnya, kaidah komprehensifnya ya. Nah, maka ini bagian yang kedua yang dikeluarkan daripada kaidah yang kelima itu malayan hasir minaswari juz'iyah ya. Kemudian musannif dawuh ya, fahakana ma'arba'ina qaidatan ya. Nah, maka berikut ini ya, apa itu nazom-nazom ya, artinya nazoman-nazoman. Nanti mulai dari halaman ini sampai ke selanjutnya itu ada 40 kaidah ya, yang masrudatan wahidah fawahidah ya, yang akan dijelaskan satu demi satu ya, satu persatu oleh Yai Musannif nanti. Wahya minal qawaidil kulliyah la tanhasir suwaruhal juz'iyah. Nah, dia itu adalah bagian dari pada kaidah kulliyah ya, yang selain dari bahasan yang 5 itu, yang tidak bisa tercover dari yang 5 itu ya. Nah, kemudian warubba mastunia minha suwar lakinnaha qalilatan ka qalilatun tanhasir ya.
Nah, artinya sedikit, terkadang sedikit daripadanya yang dikecualikan, ya, beberapa bentuk apa namanya, artinya apa namanya, dikecualikan daripada kaidah-kaidah kuliah ini, ya. Artinya ada juga yang nanti tidak masuk di dalam bahasan seperti pengecualian-pengecualian karena berbagai macam perbedaan itu, ya. Artinya masalah yang bisa dimasukkan ke dalam topik atau pembahasan daripada kaidah ini itu jumlahnya banyak, ya. Sehingga tidak bisa ditentukan secara pasti. Tapi warubba mastunya min haswar lakinnaha qalilatun tanhasil. Intinya dari tiap-tiap kaidah gitu, ya. Nanti rubba mastunya min haswar, ada saja masalah-masalah yang dikecualikan. Lakinnaha qalilatun tanhasil, akan tetapi artinya skalanya kecil, batasannya itu hanya sedikit. Nah, kemudian fahya ala tahqiq aglabiyah. Nah, fahya, maka oleh karena itu, ya, ala tahqiq aglabiyah. Maka kemudian sebagian ulama ala tahqiq aglabiyah menyebut istilah yang 40 ini menjadi kaidah al-aglabiyah, ya. Kalau yang 5 itu kaidah kuliahnya yang umum itu. Nah, ini nanti kaidah aglabiyah itu. Nah, kenapa kagolibil qawaidil fiqhiyah, ya. Seperti artinya ada masalah-masalah nanti yang memang secara terpaksa harus dikecualikan daripada kaidah ini, tidak dimasukkan. Nanti kita lihat contohnya di bawah mana contohnya itu kan. Waha ana asyra'u fi nizamiha, ya. Nah, maka kemudian dan ini ana asyra'u fi nizamiha, katanya musannif, saya memulai, ya, menyusun nazoman ini, kitab ini kan, rohiyanil aun ala tamamiha, ya. Artinya yang nanti akan kujelaskan dengan kesempurnaannya, dijelaskan dengan sempurna, ya, oleh Yai Musannif. Mu'aqiban kulla bima yustasna, ya, nanti disertakan, katanya Yai Musannif, kulla bima yustasna, dengan tiap-tiap apa-apa atau tiap permasalahan-permasalahan yang dikecualikan daripadanya. Al-Qaidah. Wa ma yu'rudu li fil asna, dan kemudian mungkin yang juga yang kontradiksi dengannya, ya, nanti bisa dirujuk lagi nih, ini pembukaan lah. Kenapa kok kemudian muncul setelah ada kaidah kuliah itu kemudian ada kaidah 40, kaidah al-aglabiyah, karena memang ada permasalahan-permasalahan yang muncul, ya, itu yang dimustasnayatkan kan, artinya tidak bisa diselesaikan dengan permasalahan-permasalahan itu tadi. Jadi pada dasarnya, ya, fungsi daripada kaidah fikih kemudian usul itu, ya, itu untuk mengcover masalah-masalah keumatan, ya. Apakah itu masalah ibadah, ya, yang khususnya, ya, yang tidak terjelaskan secara sharih, ya, tidak terjelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an itu kemudian bisa diselesaikan daripada dengan munculnya kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh para pakar, kalau bahasa sekarang itu, oleh para ulama kita yang ahli di bidangnya, ya kan. Nah, kalau jenengan lihat di pembukaan kitab ini kan dulu Pak, saya pernah menyampaikan bahwasanya sebenarnya kula niki, daunnya Syekh Abu Bakar Al-Hadali itu bukan orang yang termasuk pakar dalam bidang ini, ya. Nah, tetapi karena beliau manut kepada gurunya, ya, maka kemudian beliau mencoba meringkas, ya, mungkin supaya kita lebih mudah lah belajar kitab Al-Asbah wan Nadhair itu kalau kita sudah sedikit-dikit mudeng tentang bahasan ini, ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk memberikan solusi. Jadi kita itu khususnya, ya, kalau misalnya jenengan pernah membaca misalkan ini Muhammad siapa nama Yunus Al-Misri kan,
Dia adalah seorang mufassir yang merumuskan tentang mufassir al-iqtisadi ya. Jadi penafsir Al-Qur'an yang merumuskan dalam bidang-bidang masalah-masalah kontemporer ya, ada tafsir maudhu'i dan macam-macam khusus dalam bidang ekonomi itu. Nah, maka sekarang itu kita harus membuktikan bagaimana supaya Islam, khususnya perangkat-perangkat keilmuan Islam, lebih-lebih ini masalah fikih ya. Jadi mohon kita fikih itu bukan hanya tentang sholat, sembahyang itu saja kan bukan ya. Jadi jangan kemudian kita memaknai ketika kita disuruh untuk ittaqullah haqqa tuqatih itu jangan kita konteks sekarang itu jangan kita hanya memaknai takwa itu hanya imtisalu amawamirillah wa jinabun nawahi itu ngerjakno salat, ninggalno zina, madat, muhmadon, muhlim itu tidak hanya seperti itu sekarang takwa itu. Artinya imtisalu amawamirillah itu bukan hanya kemudian mengerjakan sholat, mengerjakan haji, bayar zakat, itu tidak seperti itu kan. Ya bagaimana membangun peradaban yang bagus itu juga kan bagian daripada ketakwaan saat ini. Makanya kan artinya dengan mulai misal di masa Sayyidina Umar saja, permasalahan-permasalahan hukum yang artinya itu tidak secara signifikan, secara soreh, itu kan ada dijelaskan di dalam Al-Quran itu begitu banyaknya muncul, ya, sehingga kemudian Sayyidina Umar itu terkenal di bahasanya dengan beliau itu selain tegas itu juga banyak berijtihad dalam bidang hukum, ya kan? Karena memang sedemikiannya perkembangan kehidupan masyarakat Muslim ini, ya kan. Nah, maka apalagi sekarang, ya. Kalau sekarang kan jenengan tadi nyimak sambutannya Pak Jokowi kan, itu sudah beliau mengatakan NU itu harus siap loh dengan metafisik, dengan teknologi metafisik yang kalau dulu jenengan pernah nonton Lorong Waktu, nonton film Amigos ya kan, tahu ada yang pernah nonton Amigos apa enggak ini ya, dulu saya nonton itu ya saya nonton itu dulu. Nah itu kan kayak bentuk teori teknologi metafis itu nanti akan memberikan warna yang sangat berubah dalam kehidupan kita ya. Jadi ngapunten banget niki. Misal nanti ya orang-orang itu kalau mau bermaksiat ya, mohon maaf ini kalau dilihat dampak buruknya ya. Ingin misalkan istilahnya beranulah misalkan dengan perempuan, tinggal dia teknologi itu kok rasa-rasanya itu kayak misal jalan-jalan karo cewek itu bisa. Atau misalkan dia mau ke sini, itu dengan teknologi metafis itu. Misal dengan di situ ya, saya tiba-tiba ke tempatnya Mas Ika, saya tiba-tiba ke tempatnya Mbak Yunila, saya tiba-tiba ke tempatnya Mbak Trisna, ya kan? Saya tiba-tiba itu nanti teknologi yang akan dibangun oleh keilmuan kita ini. Nah ini juga saya yakin nanti akan memberikan berbagai macam pengaruh dalam kehidupan kita yang itu tentunya beriringan dengan itu ya, maka mungkin akan ada masalah-masalah yang istilahnya kontemporer ya, yang baru yang akan datang. Nah di sana hukum Islam itu fikih itu harus menunjukkan kekuatannya sebagai sebuah keilmuan bisa menghukumi ini benar ini salah. Ya itu kan. Masa rasa-rasa tok ngapunten misalkan ini itu bisa berdosa. Nah ini itu nanti akan muncul masalah-masalah yang sangat kompleks saya rasa ya. Ya, itu nanti jenengan harus camkan. Nanti harus kita munculnya kaidah-kaidah fikih ini adalah untuk memberikan solusi masalah-masalah yang tidak tercover di dalam Al-Qur'an. Bisa menjadi penguat juga kan dan bisa menjadi. Nah, kaidah yang pertama dari kaidah kuliah itu adalah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Jadi Yai Musannif dawuh al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Artinya al-ijtihadu ya sesungguhnya atau bermula sebuah produk ijtihad itu la yunqadu bil ijtihad. Tidak bisa bahasanya kalau bahasanya itu tidak yunqad itu tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dianulir lah bahasa kerennya itu. Bil ijtihad
dengan ijtihad baru yang muncul. Maksudnya gimana? Al-ijtihadu indahum, ya. Artinya sesungguhnya produk ijtihad indahum ay ahlul fuqaha, ya, di sisi para ahli fikih itu la yunqadu bil ijtihad mutlaqan idza ya'ridu, ya. Jadi tidak bisa, ya, ijtihad terdahulu para ahli hukum itu kemudian terhapuskan, ya, dengan munculnya ijtihad baru secara mutlak apabila ada terjadi sebuah ta'arud atau sebuah perbedaan keputusan, kontradiksi, ya. Contoh misalkan ketika kita sholat di sebuah tempat, ketika sholat zuhur kita sudah berikhtiar, ya kan, artinya menentukan arah kiblat itu arahnya misal rodok ngetan atau pengulon, kan, sampai selesai sholat zuhur. Setelah itu moro-moro sholat asar, melakukan proses berikhtiar untuk menentukan waktu arah kiblat sholat, itu beda arahnya. Nah, hasil kita menentukan arah kiblat pada waktu zuhur itu tidak bisa kemudian batal hasilnya itu dengan hasil yang kita hasilkan ketika kita menentukan waktu sholat asar, katanya di sini. Karena kenapa, ya? Karena sesungguhnya sebuah mahjud apa bahasanya, sebuah hasil ijtihad, ya, yang ditentukan dengan prinsip-prinsip berijtihad, itu kan, itu itu oleh para ahli hukum dianggap memiliki kekuatan hukum yang sudah memiliki sifat yang konstan, tetap istilahnya, kan. Nah, karena kalau misalkan kok akan ada, artinya kalau misalkan apa yang sudah diputuskan ulama terdahulu kemudian itu berubah, ya nanti kemudian akan kacau balau. Kok misalkan ini memutuskan ini zaman ini haram, zaman ini halal, segala macam. Nah, artinya tidak membuat kemudian sholat zuhur yang kita lakukan dengan hasil ijtihad pertama itu sampai batal sholatnya. Walaupun memang nanti hasil keduanya itu adalah berbeda arahnya. Ya tetap, ya, putusan hukum yang pertama yang ditetapkan itu dengan alasan, dengan ikhtiar manhajul ijtihad atau manhajul istinbat yang sudah dilakukan pada waktu pertama itu sah sholatnya. Perkara ketika kedua itu kok ada keputusan, ya berlakunya untuk sholat asar. Itu yang pertama yang harus kita perlukan. Karena kalau misalkan setiap regenerasi itu ada berubah, artinya perubahan hukum yang ditetapkan oleh ulama yang yang mutaharrijin ini, kemudian berbeda dengan yang ditetapkan oleh ulama salaf, itu kok kemudian kita menyalahkan, oh berarti ulama-ulama terdahulu ini kalah pinter sama yang sekarang, berarti salah ibadahnya orang-orang itu nggak boleh. Tapi kalaupun berubah, ya nggak apa-apa. Tetapi yang dulu yaitu sudah keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang konstan. Ya sah ibadahnya secara ikhtiar, secara ikhtiar ijtihad itu. Jadi walaupun memang nanti pada dasarnya boleh. Ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi artinya di sini ijtihad yang kedua, saya ulangi, tidak lebih kuat daripada ijtihad yang pertama. Karena kalau ketetapan hukum hasil ijtihad terdahulu dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, nah maka ini akibatnya di dalam dunia hukum itu tidak ada ketetapan hukum, ya. Artinya nanti akan terjadi ya mata rantai, hasil ijtihad terdahulu dibatalkan oleh ijtihad yang sekarang. Nah ini kalau ini terjadi, ya kacau, ya, akan menyulitkan, kacau di dalam dunia hukum itu nggak bagus, ya. Nah, coba kita pahami dulu di sini al-ijtihad la yu'qadu bil ijtihad. Al-ijtihad lughatan mutlaqon artinya itu adalah bazlul wasi', ya. Jadi secara mutlaqon, ya, secara lughatan, ya, ijtihad itu artinya adalah bazlul wasi', ya. Artinya mengerahkan segala kemampuan, ya kan? Mengerahkan segala kemampuan.
Kemudian wastilahan badlul majhud fi tahsilil maqsud ya. Jadi bersungguh-sungguh berupaya keras fi tahsilil maqsud ya, di dalam menghasilkan sebuah maksud produk hukum. Ya, di sini kalau misalkan definisi yang lebih komplit ya, nanti bisa dengan lihat di sana kan. Jadi yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah al-ijtihadu badlul wus'i fi naili hukmi syar'iyyin gitu kan. Syar'iyyin amali ya, bi tariqil istinbat ya. Jadi al-ijtihadu badlul wus'i fi naili hukmi syar'iyyin amali bi tariqil istinbat. Jadi ijtihad itu adalah badlul wus'i ya, mencurahkan, menuangkan kemampuan ya untuk finaili hukmi syar'iyyin amali ya, untuk memperoleh hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau operasional ya kan, artinya bersifat amaliyah gitu kan ya, bitoriqil istinbat, dengan memahami manhajul istinbat ya kan. Kalau misalkan lajnah bahsul masail itu ya, kita tidak bisa disebut seorang mujtahid di sana kan, karena kita itu hanya mencari hukum dari apa yang tertulis di dalam literatur fikih yang sudah ditulis oleh para ulama. Ya kita ini mungkin syukur-syukur nggak taklid ya. Ya syukur-syukur kalau misal ada yang sampai level bermadhab secara manhaji ya kan. Karena kalau seorang mujtahid itu ya dia harus paling tidak ya dia punya metodologi sendiri di dalam mengambil kesimpulan atau interpretasi daripada Al-Qur'an itu. Kalau selama kita itu memutuskan hukum fikih masih merunut kepada manhaj ataupun metode yang dimiliki oleh imam mazhab yang 4 itu, berarti kita belum menjadi mujtahid ya. Ya mungkin kita masih bermazhab manhaji dan sebagainya. Oh saya ini levelnya bermazhab itu manhaji. Saya tahu bagaimana cara melakukan kias. Saya tahu bagaimana itu kita kalau masih pakai kias ya, pakai ziroah dan macam-macam ya, al-istihsan dan macam-macam ya, berarti kita masih belum berijtihad. Kita masih pada ya mungkin mazhab manhaji ya. Artinya kita masih menggunakan metodologi yang dimiliki oleh imam mazhab yang lain. Nah, kemudian ijtihad ini ya kan, kalau kita lihat nih kan, tumain wa faqoma indallahi ta'ala fahuwa shawab wa illa fa khata'a lakinahu ma'jurun alaina. Jadi kalau misalkan kalau benar ya dapat pahala kan. Ada yang mengatakan kalau di sini kalau misalkan benar maka dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1 ya kan. Nah, jadi dalil melakukan ijtihad ini sebenarnya seperti yang saya katakan di awal itu sangat nampak kelihatan mulai dari masanya Sayyidina Umar ya. Jadi banyak misalkan ketika beliau pernah diminta untuk menentukan masalah pembagian warisan harta ya, warisan mustarokah atau had orang yang mencuri harus dikisos ya kan. Maka Sayyidina Umar waktu itu kalau misal orang mencuri ya harus dikisos, harus potong tangan ya kan. Nah, tetapi kemudian itu yang ditetapkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika Sayyidina Umar ditanya, Sayyidina Umar mengatakan, oh ini jangan dipotong tangannya, hadnya si pencuri ini. Kenapa? Karena dia itu katanya mencuri itu pertama karena terpaksa, keluarganya tidak makan dan dia adalah pegawainya kamu, katanya gitu kan. Nah kemudian kamu belum bayar gajinya. Bahkan Sayyidina Umar waktu itu, sekarang kamu kasih gajinya dan santuni dia. Nah kemudian bertanya, loh ini gimana Sayyidina Umar? Ini keputusan dulu yang pernah jenengan putuskan ketika masih menjadi semacam ajudannya Abu Bakar, kok berbeda dengan sekarang? Nah maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, tilka alama qadaina wa hadza alama qadi.
Ini adalah apa yang telah kami putuskan pada masa terdahulu dan ini adalah yang kami putuskan pada masa sekarang. Nah, ini bentuk misalkan artinya dengan kata lain ijtihad itu yunqad bil ijtihad itu bisa. Tapi pada dasarnya hasil ijtihad indahum ahlul fuqaha itu nggak bisa dianulir dengan datangnya ijtihad baru. Tetapi ada kalanya ijtihad itu yunqad bil ijtihad. Ya, sebaliknya. Kalau dengan kondisi seperti tadi, banyak untuk kemaslahatan dan ilat-ilat yang banyak. Apalagi sekarang kan, jadi kalau jenengan paham isu climate change, ya, itu bukan hanya panas menjadi dingin, enggak ya. Di climate change itu maknanya sangat luas sekali ya. Jadi bukan hanya panas dingin, enggak ya. Nah, kemudian wastasni minha suwarun fil jumlah, ya, naqdil imam lihima man qablah, ya. Nah, jadi ini ada pengecualian ya. Jadi artinya ada pengecualian ya. Artinya pengecualian di sini itu pertama kan kaidah ini mengatakan al ijtihadu la yunqad bil ijtihad. Tetapi wastasni minha suwarun fil jumlah ai al ijtihad yunqad bil ijtihad. Jadi ijtihad itu ya bisa yunqad bil ijtihad al jadidah ya, dengan ijtihad yang jadi ada pengecualian ya, banyak kasus yang jumlahnya ya suwarun fil jumlah wastasni minha suwarun ya, kemudian dikecualikan minha sebagian daripadanya suwarun beberapa bentuk kasus fil jumlah yang banyak jumlahnya naqdal imam lihima man qablah ya, artinya seperti misalkan kasus ya, kasus perubahan, artinya misalkan keputusan seorang pemimpin ya yang dulu sudah ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya, itu ketika muncul pemimpin yang baru ada perubahan. Contoh misalkan dulu periode sebelumnya ini tak tetapkan tanah ini sebagai tanah alun-alun kota, tetapkan sebagai saluran irigasi desa. Tetapi terpilih pemimpin baru, oh ini kayaknya kurang bagus nih, tanahnya miring, aliran sungainya bengkok-bengkok, malah memakan lahan. Sekarang kita rubah saja, kita cari lahan yang lain. Nah, ini maksudnya kasus-kasus yang istasna daripada kaidah pokoknya. Jadi artinya apa? Al-ijtihadu la yunqad bil ijtihad itu juga ada kalanya al-ijtihad yunqad bil ijtihad seperti ini tadi. Contoh tadi itu kan. Nah, artinya ini ngelihat kan nanti bisa dilihat di sini. Nah, ya. Qablah kan. Nah, li'annahu lil maslahah ya. Waqad nah tataghayyar wa yakunu naqdu. Jadi untuk kemaslahatan ya enggak apa-apa berubah ya. Apakah itu masalah hal yang sunnah atau hal yang wajib? Nah, bihasbi quwwatil maslahah ya. Pokoknya dengan asas kemaslahatan ya enggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya ya, dia itu bisa berubah itu pada kismatul ikhbar haitsu matakum ya. Dalam hal kismah al-akhbar ya. Dalam kismatul akhbar ya, ini kan wa qismatul ikhbar haitsu matakum bayyinatun bi ghalatil ladzi qasam kadzalika taqwim in yuktar ala sifatin naqdi au ziyadatin ta'ala. Nah, jadi di sini ya pengecualian yang kedua itu bisa terjadi dalam kasus qismatil ikhbar dan dalam kasus at-taqwim namanya kan. Nah, qismatul ikhbar itu maksudnya apa ya? Nanti bisa dilihat di sini ya. Ini kan. Jadi qismatul ikhbar haitsu matakum ila khair. Nah, ini kan jadi qismatul ikhbar itu bagian karena terpaksa ya. Jadi misal contoh ya. Oh, misalkan begini. Ini jam 8 kelasnya Yai ya. Kalau sudah mendekati waktu saya kasih tahu ya. Ya Manuri jam 8 gitu. Enggak, Ustaz. Oke. Ini jam berapa sudah? Bisa. Jam 7. Jam 7:04 Ustaz. Jam berapa? Jam 7:04. Sudah Isya ini ya?
Iya, apa Ustaz? 10 menit lagi, 10 menit lagi ya. Oke. Jadi kasus-kasusnya itu ya, ini enak kalau jangan baca nanti. Jadi ini maksudnya ya pengecualian. Jadi kan awal-awal ini saya kasih teori dasarnya. Jadi kan saya ulangi ya, al-ijtihad la yunqad bil ijtihad itu tidak konstan ya. Dia bisa al-ijtihad itu yunqad bil ijtihad. Pertama dengan kasus yang kecualian tadi itu, seorang pemimpin yang sudah menetapkan sebuah putusan itu bisa berubah dengan bihasbil maslahatil quwwah ya kan. Nah, kemudian dalam kasus kismatul ikhbar itu. Di kismah al-ikhbar itu kan misal contoh ada seorang pengusaha besar ya. Kemudian pengusaha besar ini mungkin karena sesuatu dan lain hal kemudian usahanya kolab ya kan, bangkrut misalkan. Nah, dia punya hutang di dua orang pertama, 5 juta, 5 juta. Nah, nanti ini hakim ini bagaimana memutuskan? Dia cuma punya sisa uang 3 juta nih pengusaha ini. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu kan? Nah, keputusan pertama hakim, oh gini aja wis, uang yang 3 juta itu kasihkan dua orang tadi. Itu 1,5, 1,5. Murung nggak sampai selesai datang, oh jangan dulu Pak Hakim. Ini masih ada satu lagi nih, dia berutang ke saya sekian. Nah, sekarang bagaimana? Apakah putusan hakim yang pertama tadi untuk menyelesaikan piutang daripada pembisnis ini harus dirubah? Boleh nggak dirubah atau enggak? Nah, kalau dalam ini maksudnya disebut dengan kasus kismah al-ikhbar ya. Ya karena keadaan yang memaksa seperti ini, karena si pembisnis punya hutang, maka keputusan pertama si hakim itu dirubah. Jadi uang yang 3 juta itu dibagi 1 juta, 1 juta itu boleh. Itu maksudnya kismatul ikhbar. Yang kedua, kasus at-takwim. Kasus at-takwim ini gimana? Nah, kasus at-takwim ini ya, kasus at-takwim ini adalah berkenaan tentang penetapan harga. Nah, misal contohnya misalkan ada seorang bapak ya, kemudian dia meninggal kan, meninggalkan harta tanah sekian, mobil misal banyak hartanya kan. Nah, kemudian dibagilah ahli waris zawil furudnya dapat semua, pokoknya dibagi sesuai dengan waris Islam ya. Nah, kemudian ketika harta yang tadi itu awalnya barang, kemudian ditakwim, dibentukkan dengan kurs dalam uang ya, itu setelah dibagi dengan benda itu sesuai dengan harga yang misalkan masyhur di lapang ya, masyhur di pasar, itu ada yang mendapat lebih banyak dan sedikit. Nah, itu kemudian ahli waris yang salah satunya ada yang dapat nggak banyak, yang dapat lebih sedikit otomatis kan akan protes. Wah, ini gimana ini? Yang hakim yang bagi kok nggak adil ini. Ini saya kok dibagi nggak adil pembagiannya, ini gimana ini caranya gitu kan. Nah, kemudian maka daripada itu dengan kasus at-takwim ini, artinya penetapan harga ya kan. Artinya kasus at-takwim ini maka kemudian boleh keputusan hakim yang pertama itu dirubah, kemudian dilakukan pembagian ulang. Itu kalau misalkan ya artinya bolehlah dalam kasus itu dilakukan perubahan kebijakan ya, perubahan ijtihad hakim itu ya. Itu boleh kalau seperti itu ya kan. Nah, ini juga kasus apa lil kharij bisuhud ya kan. Kasus persengketaan nanti di situ juga disebutkan ya. Jadi ada kasus al kharij fad dakhil ya. Jadi ini kan ada wal hukmu lil kharij bisuhud in aqamaha ad-dakhil fi mazukin. Nah, jadi di sini kasus persengketaan ya. Jadi artinya kasus persengketaan antara ya kasus persengketaan al-kharij wal hukmu lil kharij bisyuhud ya. Jadi hukum bagi seorang yang bersengketa itu kalau ada saksinya kan. Jadi artinya misalkan kasus kharij wa duhul ini maksudnya kayak begini ya. Misal saya mengatakan untuk menentukan, oh ini bendanya siapa kan. Oh ini bendanya saya katanya Mas. Kata saya benda saya, kata saya bilang sama Mas Yunila. Nah, saya ini namanya al-kharij ya kan. Nah, kemudian Mbak Yuni katakan, enggak Ustaz ini punya saya, itu punya saya. Nah, wal hukmu lil kharij bisuhud ya kan. Nah, kalau misalkan Mbak Yuni mau tetap ini adalah miliknya, pertama-tama ini karena benda ini di tangan saya, maka ini milik saya.
Tapi Mbak Yuni bisa, oh enggak Ustaz, itu punya kulo Ustaz. Ini saya ada bukti ya, bisyuhud ya kan. Nah kalau ada buktinya itu beda lagi nanti kan. Itu nanti bisa kita lihat. Nah cuma di sini yang menarik ya untuk kita garis bawahi, yang pertama di khotimah itu adalah keputusan apa namanya keputusan apa istilahnya khotimah wa yunqadul qada fi mawadi'in ya. Jadi artinya keputusan yang sudah ditetapkan ya. Jadi di sini ya bisa dengan rujuk di sini menaknya dibaca ini. Di sini juga ada penjelasan tentang kias ya. Nah ya, di sini ada penjelasan tentang kias. Keputusan itu boleh diubah. Yang pertama itu adalah ya. Jadi linnasi au ijma au qiyas ghairu khafiyin inda kullin nas ya. Yang pertama kriteria keputusan itu bisa diubah adalah kalau keputusan itu menyimpang dari ketentuan nas yang soreh ya. Jadi menyimpang dari ketentuan nas yang soreh. Jadi kalau misalkan putusan itu ditentukan oleh seorang mungkin dulu hakim, dia tidak terlalu paham Al-Quran dan hadis, tidak tahu paham menetapkan hukum, ya kalau memang itu sangat bertentangan, artinya dicari-cari dalilnya nggak ada yang matok ya, nggak ada yang relevan ya, silakan dirubah ya supaya bagus ya kan. Kemudian atau yang menyimpang dari ijma ya, menyimpang dari ijma itu kan. Kemudian au khalaful qawaidil kulliyah ya, atau juga menyimpang dari kaidah-kaidah fikih ini kan, asasnya dalam menentukannya. Kemudian juga menyimpang dari ya kaidah fikih dan ini apa namanya anil au khalafal qawaidil kulliyah anil qarafi hadhihi mahkiyah au kana mahakama la dalilah ya, atau enggak ada dalilnya sama sekali. Alaihi fasubki aidun naqaluhu. Nah ini menurut Imam Subki ya. Jadi ada 5 kriteria putusan terdahulu itu bisa diyunkot bil ijtihad al-jadidah. Keputusan menyimpang dari ketentuan nas yang soreh, atau keputusan yang telah menyimpang dari ijma. Yang kedua, kemudian menyimpang dari ketetapan nas-nas yang kias jali ya, menyimpang dari kias jali, atau kemudian menyimpang dari teori-teori fikih ini ya, teori-teori kaidah ini dan tidak punya dalil. Nah, ini nanti di sini ya, ini kan ada masalah kias ya coba. Ada kias musawi, ada kias jali ya. Itu nanti bisa dengan baca ya. Artinya yang pertama ya misalkan ketetapan hukum yang tidak sesuai dengan kias jali itu. Ini kan ini lihat di sini ya. Kias Darbul walidain ala ta'fif ya. Ada nama ini kan ini kan. Nah, wa yunqad al-qada' fi madinah. Idza khalafa nassan qat'iyyan wa minha mukhalafun al-ijma'. Nah, ini kan berikhtilaf dengan ijma', berikhtilaf dengan kias jali. Nah, anwa'ihi as-salasal ula al-musawi wal adna. Ada kias musawi, ada kias adna, dan ada kias jali. Nah, kalau kias aulawi ya. Jadi artinya di sini prinsip orang melakukan kias itu kan, ini sedangkal yang saya ketahui adalah ketika adanya kesamaan ilatnya. Artinya ketika adanya kesamaan ilat antara hukum asal dan hukum furu ya, hukum far'un itu. Artinya hukum asal itu mungkin hukum yang sudah ada di dalam ketetapan ijma' para ulama, itu kemudian memiliki kesamaan ilat dengan hukum baru yang kita temukan. Nah, maka kemudian di sana kita melakukan sebuah metodologi yang sistematis yang sudah didesainkan oleh Imam Syafi'i ya rahimahullah ya. Maka kemudian di sana kita boleh melakukan kias. Jadi kita melihat kesamaan ilat dari hukum yang asalnya yang sudah ada putusan para ulama itu, kemudian kita lihat fenomena-fenomena masyarakat yang baru itu memiliki kesamaan ilat atau tidak. Nah, kalau yang pertama ya, artinya kita mendapatkan kondisi ya, artinya argumentasi ataupun mungkin penerangan ya,
yang terdapat di dalam hukum para far'un itu, hukum furu yang baru muncul itu, ya, itu nggak dijelaskan di sini ya, hanya menjelaskan macam-macamnya, cuman nggak dijelaskan mana apa kias alawi itu nggak jelaskan, mungkin di asbab wan nazair mungkin ada ya. Nah, cuman di sini ada rangkuman ya. Jadi kalau argumentasi yang terdapat dalam hukum furu yang baru muncul itu lebih kuat daripada hukum asal ya, nah maka namanya ini kias aulawi. Contohnya kan tidak ada yang mengatakan jangan pukul orang tuamu, ya kan? Ya kan? Di dalam Al-Qur'an itu kan wala taqul lahuma uffin. Nah, itu maksudnya argumentasinya lebih kuat, argumentasi di hukum apa? Artinya penjelasannya di hukum furu lebih kuat daripada hukum asal. Artinya di hukum furu itu yang muncul bagaimana hukumnya seseorang memukul anak, gitu kan? Memukul ibunya. Lah, iki di dalam Al-Qur'an jangan membentak. Nah, kan maksudnya kekuatan mungkin apa istilahnya ya. Ini bahasanya kekuatan argumentasi ya. Artinya mungkin bobot daripada kasusnya itu lebih berat dari yang muncul itu, maka yaitu kias aulawi. Quran jangan membentak saja nggak boleh, apa maneh mukul. Berzina mendekati aja nggak boleh, apalagi berzina, kan gitu. Itu maksudnya kias aulawi. Jadi bobot yang dihukum furu itu lebih berat daripada apa yang secara soreh terjelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua ada namanya di sini disebut dengan kias musawi ya. Kias musawi itu ya sama ya. Jadi bobot atau argumentasi yang terdapat dalam hukum asal dan hukum furu itu seimbang. Ya, maka disebut hukum musawi itu. Contoh apa? Seperti di sini kan, nih kias musawi contohnya ikhraqu malal yatim ya, ala aqallihi fit tahrim bima misal musawi. Ya. Ya kan, membakar. Kalau di sana kan yang menghardi anak yatim, memakan harta anak yatim kan nggak boleh kan? Nah, karena membakar dan memakan ini sama-sama beratnya, posisinya sama-sama menghilangkan. Memakan ini kita sing makan, ikhraq itu kita membakar. Nah, maka kemudian di sini kias musawi. Jadi kiasnya kias yang kedua. Nah, yang selanjutnya ini adalah itu kias khofi itu ya. Kias khofi itu. Ya, kias khofi. Nanti bisa dengan baca di sana ya. Nah, jadi kalau bertentangan dengan hal-hal yang tadi disebutkan, nah maka itu kita boleh melakukan perubahan dari apa yang sudah ditetapkan oleh ulama terdahulu itu ya. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir ya, yang di sini sangat menarik ya, yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh musannif kitab ini adalah bahwasanya ya, qala wa ma khalafa syartun ma waqafa. Nah, mukhalifun linnasi indaman arafa ya. Nah, ini tentang harta wakaf ya. Itu bisa jangan baca ya karena waktunya sangat terbatas ya. Yang sangat menarik di sini adalah ya bahwasanya Syekh Abu Bakar Al-Ahdali itu sudah menyadari ya. Jadi contoh nanti ini sudah dewasa ya, kalau jenengan tahu IUD ya. IUD itu dalam dunia seksiologi itu adalah alat kontrasepsi ya yang dikembangkan dulu ya oleh MUI. Itu fungsinya supaya perempuan tidak hamil ya. Jadi ada semacam teknologi yang dikembangkan ya. Nanti coba jangan lihat di internet bentuknya ya. Nah, itu dulu pernah ya di dalam saya dulu pernah itu membaca itu ya, ada putusan MUI yang dibawa oleh Direktur Pesantren Nur Yakin sebelumnya Yai Murtado almarhum, dua-duanya sama almarhum ya, Yai Nur Khozin Askandar itu. Jadi beliau itu dosen ekonomi tapi li alfiah ku apal rek. Kayak ngaji gini nih beliau yang ngajarin Qawaidul Fikih dulu nggak bawa beliau, ngapal ya. Dihafal. Di beliau dosen ekonomi loh. Dosen ekonomi mantep ya, akuntansi segala macam jalan ya. Di beliau dosen ekonomi dulu almarhum ya. Kalau beliau jenengan dulu masih
beliau sehat itu, kalau membangunkan langsung kita di kamar disiram sama beliau. Disiram langsung ke kamar itu. Nah, saya pernah disiram dulu ya. Disiram dulu. Waduh, ini namanya mahasiswa ya. Kadang tidur jam berapa itu ya. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang itu nanti jenengan lihat. Jadi kan ada menentukan arti bagaimana kalau harta wakaf. Misalkan ada orang berwakaf nanti untuk penggunaan masjid ini gitu kan. Nah, tetapi ketika digunakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh muwakif itu bagaimana itu penjelasan di sana. Nah, cuman terakhir yang saya ingin sampaikan adalah ya tentang kasus IUD itu tadi. Jadi di sini ada tulisan ya. Jadi pada tahun 1971 itu tentang keharaman IUD ya. Artinya IUD itu tadi mulai tahun 1971, 1983, 1983 itu, nah MUI pada masa itu menetapkannya berbeda dengan dua alasan. Ada yang mengatakan haram memasang IUD, mohon maaf ini ya, ini dewasa berminta maaf, di alat kelamin perempuan itu pertama alasannya satu katanya. Karena kalau nanti kok dokter sampai ngapunten ya, tidak diketahui oleh muhrimnya si perempuan itu masang IUD kepada itu tadi ya, itu bisa terjadi sesuatu yang lebih mudarat. Ngapunten misal berzina. Maka di sana maharuma lidzatihi ubiha lidoruratihi kan. Jadi artinya apa-apa yang sudah secara zatnya haram, dia nyentuh kan, orang bukan muhrim nyentuh itu kan. Nah ini kemudian ada dua alasan. Ada karena haram lidzatihi, kemudian ada yang alasannya itu adalah tahrim lisyadzudzirai ya, karena pencegahan terhadap pelanggaran selanjutnya. Iki ngapunten lek disentuh orang normal, ya kok terjadi suatu dan lain hal antara dua itu. Nah, kemudian ya apa yang dirangkum oleh Syekh Abu Bakar Al-Hadzali ya, mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali khususnya untuk mensikapi. Artinya karena sekarang itu kita perlu menghadirkan bahwasanya hukum Islam lebih-lebih Al-Qur'an itu adalah yaslihu likulli makanin wa zamanin. Jadi relevan. Jadi coba jenengan itu mampu mengkontekstualkan Al-Qur'an ini relevan dengan zaman waktunya itu. Maka Imam Ghazali di sini ya beliau mengambil walaisal ijtihadu indaman soban la yutajazza bal yajuzu ayuqallil alimi ya biman sabir ijtihad fi ba'dil ahkam duna ba'din paman arafa tariqan nazar al qiyas falahu ayuftiya fi mas'ilatin qiyasiyah wa illam yakun mahiron gitu fi ilmil hadis. Nah, jadi beliau mengutip apa yang di makalah Imam Ghazali ya. Beliau mengatakan bahwasanya menurut saya katanya, ijtihad itu bukanlah suatu kedudukan yang tidak bisa dibagi-bagi. Bahkan boleh dikatakan bahwa orang yang alim itu mempunyai bagian untuk berijtihad hanya dalam satu kasus hukum, bukan pada kasus hukum yang lainnya. Jadi kadang-kadang orang yang pakar fikih tidak bisa memutuskan, oh ini sakit kan tidak bisa, harus ada dokter. Oh ini termasuk haram apa enggak, ya orang fikih yang mengatakan. Tapi sakit apa enggak, ini alkohol ini termasuk yang masuk muskirin apa enggak, apa semua alkohol itu termasuk muskirin gitu kan. Nah itu kan orang yang paham ilmu kimia yang bisa memutuskan itu. Nah maka kemudian ya, ini Abu Bakar Al-Hadzali loh, sudah lama banget itu menyarankan kepada kita, maka ke depan itu harus ada semacam kerjasama ya, ada integrasi para pakar untuk kemudian mereka bermusyawarah memutuskan itu. Ya contoh kemarin kita lihat misal di PBNU bagaimana melibatkan para dokter untuk menerangkan tentang bagaimana prokes COVID-19 itu sudah sangat sesuai dengan apa yang tuliskan di dalam Manhaj Ahlussalaf itu ya. Jadi untuk bagaimana ini tugas para ilmuwan. Makanya kan sekarang kalau jangan lihat ya di Nahdlatul Ulama itu kan sudah bagus, ada ikatan dokter, ada ikatan cendekia, ada ikatan
sarjana, ikatan pengusaha. Nah, itu kan ya nanti kalau Basul Masail gampang. Oh ini kalau kita butuh yang ahli kimia, ya ahli kimia bisa berbicara. Ya jadi anak-anak muda NU itu ya harus berkontribusi selain ya nanti yang memang pakar dalam bidang fikih berkontribusi di dalam fatwa hukum, tapi jenengan yang bidang administrasi publik, ekonomi, teknologi segala macam itu juga nanti akan memiliki ruang. Ya, jadi itu ya. Mudah-mudahan silahkan dibaca ya. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan kita masih bisa bertemu ya. Nanti yang kaidah yang keempat itu akan saya coba rekamkan ya biar nanti pas imtihan ya bisa kita dari yang pertama sampai paling tidak sampai ijtihad ini. Oke, mungkin itu mohon maaf matur sembah nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu bi jahi nabiyil Mustafa wa rasulika al-murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yub'idana amma syahadatika mahabbatik wa amin ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kurangan. Al-afu minkum. Allahumma fiq al-aqimit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Mas Ika, monggo. Mbak Yulira, teman-teman semua. Oke, monggo.